Pak Anies tadi menyebut mengenai satu ialah hal rakyat Indonesia teramai itu, justru pendidikan dan juga kesihatan adalah kanta kuncinya. Dalam aspek pendidikan khususnya, sebagai individu yang cukup arif dan cukup berkecimpung dalam bidang pendidikan, menjadi rektor termuda sehinggalah menggagaskan NGO untuk Indonesia Mengajar dan juga bergelar Menteri Pendidikan satu ketika dahulu. Bagaimana dalam kualiti pendidikan itu, cabaran paling utama bagi Indonesia apa? Kerana kalau di Malaysia kita mungkin berdepan dengan jurang ataupun gap yang ada di antara pendapatan dan juga minat dan sebagainya. Tetapi bagi negara yang keluasannya daripada Sabang sampai ke Merawi itu, bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian dan juga aksesnya juga berbagai sekali? Ya, jadi ada dua isu. Satu, akses. Dua, quality. Akses itu artinya apa? Kita ingin agar student body di Indonesia itu tidak berbentuk piramid. Apa berbentuk piramid? Pendidikan dasar, enrollment rate almost 100%. Semua dapat. Semua dapat. Tapi secondary education drop significantly. Kemudian higher education even much lower. Nah, kami ingin bentuk piramid ini berubah menjadi lurus. Sehingga jumlah bangku atau jumlah kelas SD kelas 1, SMP kelas 7 atau SMA kelas 10 itu equal. Sehingga setiap anak masuk SD kelas 1, mereka punya kepastian bisa lulus sampai high school. Jangan lanjut terus saja. Lanjut terus. That's access. Dan itu artinya harus ada di semua tempat. Supaya anak-anak tidak harus dikirim oleh orang tuanya pindah ke kota lain. Tidak harus dikirim dari desa ke kota supaya bisa dapat sekolah. Itu yang berlaku di sekarang. Sekarang terjadi begitu. Nah, ini harus dibereskan. Itu namanya akses. Yang kedua, kualitas. Nah, kualitas itu ditentukan oleh banyak faktor tentu. Tapi salah satu faktor yang terpenting adalah kualitas kepala sekolah dan kualitas guru. Kualitas apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan di sekolah menentukan sekali atmosfer belajar di sebuah tempat. Sama di perusahaan, di Astro sini, yang menentukan sebuah leadership. Kalau leadershipnya baik, dia akan menciptakan sebuah iklim bekerja yang sehat, iklim belajar yang sehat, dan itu akan meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua, pemimpin di ruang kelas. Siapa pemimpin di ruang kelas? Guru. Guru adalah pemimpin di ruang kelas. Ketika guru kualitasnya lebih baik, apa yang harus dilakukan? Retraining, relearning, memastikan bahwa setiap kepala sekolah dan setiap guru adalah learners. Apa artinya learners? Mereka mau menjadi pembelajar, to learn and to unlearn. Untuk menggunakan teknik terbaru, metode terbaru, apalagi kita tahu perkembangan neuroscience luar biasa, sehingga guru dan kepala sekolah bisa menjangkau murid dengan lebih baik, bisa memanfaatkan alat-alat terbaru untuk proses pendidikan, dan anak-anak mencintai belajar. Jadi yang diharapkan tumbuh dari kualitas pendidikan yang baik, anak-anak mencintai ilmu, pembelajaran, mencintai ilmu. Apa yang harus tumbuh di anak-anak kita? Karakter pembelajar, learners characteristic. Itu yang harus tumbuh. Kalau seorang anak sudah memiliki karakter pembelajar, maka dia akan bisa menjadi apa saja. Dia akan punya potensi yang bisa dikembangkan secara luar biasa. Nah, itulah arah kita. Capacity diperbaiki sehingga akses menjadi equal. Quality diperbaiki dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan kualitas guru, sehingga anak-anak kita yang berada di sekolah, mereka menjadi orang-orang yang